Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, Stambuk G701-19-004. Jadi, saat ini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding tablet metformin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian, tujuan, dan syarat-syarat dari uji disolusi terbanding. Nah, uji disolusi terbanding atau disingkat UDT adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau obat komparator. Nah, UDT ini juga dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi atau kesamaan dan sifat-sifat produk sesuatu produk obat. Tujuan dari uji disolusi sendiri dilakukan bertujuan untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Uji ini merupakan studi awal sebelum uji ekivalensi secara in vivo dilakukan. Nah, uji disolusi ini tujuan lainnya itu untuk memprediksi korelasi bioavailabilitas in vivo dari produk obat. Uji disolusi ini penting dilakukan karena satu, petunjuk untuk pengembangan formulasi dan produk obat, kedua, kontrol kualitas selama proses produksi, ketiga, memastikan kualitas bioekivalen in vitro antar batch, keempat, regulasi pemasaran produk obat. Selanjutnya, BPOM sendiri memberikan ketentuan untuk uji disolusi ini, yaitu uji disolusi terbanding, yaitu dengan melihat nilai F2 atau faktor kemiripan antara produk uji yang akan diuji dengan produk pembanding atau produk inovator. Nah, untuk mengetahui disolusi dari suatu obat itu biasanya dilakukan menggunakan alat dissolution tester. Nah, prinsip kerja alat ini secara umum itu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan beberapa jumlah tablet yang retak dan hancur. Seperti bisa dilihat pada gambar di samping, berikut adalah contoh dari dissolution tester beserta bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya untuk variabel pengujian dan analisis itu ada pH medium yang ditentukan sesuai dengan masing-masing kelarutan obat yang akan diuji. Jadi pH medium itu dia ditentukan berdasarkan obat yang akan diuji. Jadi beda-beda obat yang akan diuji, berbeda juga pH medium yang digunakan. Berikut volume medium dari masing-masing obat itu berbeda, bisa dilihat di Pharmacope 6 tahun 2020, begitu juga volume sampling dan panjang gelombang dapat dilihat pada Pharmacope 6. Selanjutnya ada syarat keberterimaan. Syarat keberterimaan ini dibagi atas 3. Yang pertama tahap S1. Nah, pada tahap S1 ini jumlah tablet yang diuji yaitu sebanyak 6. Dan kriteria yang diperlukan yaitu tiap unit sediaan tidak kurang dari nilai Q tambah 5%. Jadi misalnya nilai Q-nya adalah 70, ditambah 5% berarti 75%, maka setiap tablet yang diuji tidak boleh kurang dari 75% disolusinya. Begitu untuk yang tahap kedua yaitu tahap S2, jumlah tablet yang diuji sebanyak 6, kriterianya adalah rata-rata 12 unit dari tahap S1 tadi, terus ditambahkan dengan tablet pada tahap S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Dan selanjutnya ada tahap S3, jumlah tablet yang diuji yaitu sebanyak 12 tablet. Kriterianya rata-rata dari 24 unit, 24 unit ini dari jumlah tablet S1 ditambah jumlah tablet S2 ditambah jumlah tablet pada tahap S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15 dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada cara penggunaan aplikasi Bootstrap. Nah, selanjutnya untuk
cara penggunaan aplikasi ini, yang pertama kita pilih data dari untuk inovatornya. Inovatornya itu bisa lihat sini. Jadi sebelumnya datanya ini dimasukkan ke dalam notes yang berada di aplikasi pada laptop. Diklik, terus kita masukkan yang pertama. Di sini ada kita ingin mencoba pada obat A, metformin. Terus kita pilih choose test file, terus obat A, metformin, dan confidence interval pada farmakope itu sebanyak 70%, terus kita tambahkan dengan 5%. Selanjutnya ini untuk samplingnya ada individual value sama whole factor. Dan di sini kita menggunakan whole factor. Dan untuk F2 auto rate-nya kita gunakan no auto. Untuk penjelasannya yaitu no auto ini bisa digunakan ketika kita tidak mendapatkan kelarutannya. Nah, untuk one profile dan two profile ini salah satu dari obat yang digunakan, misalnya inovator atau obat yang akan di situ, harus nilai Q-nya harus lebih dari 85%. Kalau two profile harus kedua obat itu harus lebih dari 85%. Selanjutnya kita klik pada start, lalu kita tunggu, dan hasilnya ini ada di bawah. F2 sama dengan 45,63, similarity not confirmed. Di sini sampel obat inovator dan obat yang uji itu dikatakan sama atau ekivalen jika nilai F2-nya itu sama atau lebih dari 50. Nah, di sini yang kita dapatkan F2-nya itu hanya 45,63, berarti obatnya ini tidak ekivalen antara inovator dan obat uji A. Untuk melihat grafiknya bisa diklik pada bagian kanan atas di sampingnya main, itu ada graf, bisa diklik graf. Nah, ini bisa dilihat grafiknya bagaimana antara obat inovator dan obat yang akan diuji. Yang garis hitam ini yaitu obat yang kita uji. Jadi ini obat yang kita uji itu metformin, terus ini yang garis birunya itu adalah obat inovator dari metformin. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.